New Zealand larang operasi siaga tempur TNI bebaskan pilot Susi Air di Sandra KKB Papua. Solusinya dua, selalu. Operasi militer atau negosiasi. Selalu aja, tidak ada cara lain. Tetap dilanjutkan. Ya. Perintah Panglima TNI jelas, tegas, tidak usah ragu-ragu. Meskipun sudah ada 5 korban jiwa, namun New Zealand larang operasi siaga tempur TNI dibebaskan pilot Susi Air di Sandra KKB Papua. Padahal sang pilot Susi Air bernama Philip Martin sendiri merupakan warga negara New Zealand. Tentu saja sikap pemerintahan New Zealand mengundang komentar banyak pihak termasuk dalam negeri Indonesia. Salah satu komentar dari akun YouTube asal Papua, Kristianto Yenoni, dikutip dari akun YouTube @Kristianto_Yenoni. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa dan demi tegaknya keadilan di bumi Ibu Pertiwi, kami minta oknum-oknum itu diproses hukum, sehingga tidak berdampak luas kepada seluruh rakyat dari Sabang sampai dengan Merauke, dan juga dapat mengobati hati rakyat Papua yang terluka. Ya. Selain menyesalkan sikap New Zealand itu, Kristianto juga menuding sangat aneh dan diduga memiliki maksud terselubung. Kemudian Kristianto mengaku penyanderaan pilot Susi Air tersebut diduga merupakan skenario belaka. Makanya saya pikir ini ada benang merahnya, jelas Kristianto. Kristianto menyebutkan jika pilot Susi Air ini merupakan warga negara Selandia Baru. Sementara negara yang sangat mendukung Papua Merdeka itu adalah salah satunya adalah New Zealand. Makanya bisa disimpulkan benang merahnya jika penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB itu merupakan drama belaka, ucap Kristianto. Bahkan KKB Papua sendiri baru akan melepaskan pilot Susi Air jika pemerintahan Indonesia mau memenuhi syarat-syarat yang mereka ajukan. Bisa saja dikatakan penyanderaan pilot Susi Air ini merupakan upaya KKB Papua dalam membuat rencana besar untuk mengguncang dunia. Dan saya berharap kiranya ini jadi perhatian pemerintah Indonesia dan juga aparat TNI Polri, tutur Kristianto Yenoni. Adapun menurut KKB Papua, jika pilot Susi Air ditangkap dan disandra, beda dengan penjelasan Panglima TNI. Dari pernyataan ini, Kristianto mengaku lebih percaya pernyataan Panglima TNI Polot atau TNI jika pilot Susi Air ini bukan ditangkap, melainkan melarikan diri. Sebab Kristianto mengaku pernah melihat salah satu video platform TikTok di mana KKB Papua menggelar konferensi pers dan Kapten Susi Air ini disuruh buat pernyataan tidak boleh ada penerbangan satupun di Papua. Selain itu ada juga video KKB Papua yaitu Jeffrey Bomanak yang menyatakan jika OPM sudah menyodorkan syarat perundingan kepada pemerintah Indonesia tersebut dan menyatakan Jeffrey Bomanak itu sama seperti pernyataan yang diutarakan pilot Susi Air sebelumnya. Kristianto menyatakan dalam video itu mengaku pemerintah New Zealand sudah datang dan minta jangan ada operasi penyelamatan warga New Zealand. Tentunya pernyataan-pernyataan ini sangat keren sekali, tutur Kristianto. Bahkan Kristianto makin curiga jika pilot Susi Air yang disandra KKB Papua terlihat sehat walafiat. Jika memang disandra tentu ada bekas goresan, pasti berbekas kalau orang itu disandra atau sedang ditawan, kata Kristianto. Sedangkan pada pilot Susi Air ini badannya masih bersih, mulus, sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun, kata Kristianto. Makanya, sambung Kristianto, dirinya lebih masuk akal pernyataan Panglima TNI jika pilot itu melarikan diri. Kalian itu mau menukar wilayah kedaulatan NKRI hanya dengan Kapten Susi Air, karena kalian sudah kong kali kong dengan pemerintahan New Zealand. Pesan saya, jangankan satu pesan, satu jengkal saja wilayah di dalam wilayah kedaulatan NKRI tidak bisa Anda tukarkan sama sekali. Tidak bisa Anda ajak berunding dengan seorang Kapten Susi Air, tegas Kristianto. Kristianto juga heran dengan pernyataan pemerintahan New Zealand yang melarang TNI Polri melakukan operasi militer untuk menyelamatkan warganya. Menurut Kristianto Yenoni, KKB juga punya tujuan untuk mengguncang dunia. Ini perlu jadi perhatian pemerintah dan juga aparat TNI Polri. Aksi kejadian penyanderaan pilot Susi Air ini akibatnya Kapten-Kapten Susi Air yang selalu jadi ketakutan untuk terbang. Kapten pilot itu tidak terbang, maka masyarakat Papua yang ditinggal di pegunungan akan mati kelaparan. Karena yang mengendarai atau yang mengantar bahan makanan selama ini pada masyarakat Papua di daerah pegunungan adalah pesawat Susi Air. Ketika itu terjadi, maka Papua akan menarik perhatian dunia dan PBB akan turun tangan. Mohon ini menjadi perhatian, pinta Kristianto. Ini hanyalah sebuah drama dimainkan OPM dan negara-negara provokator akan membuat pemerintahan Indonesia terpojok. Tolong Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, tolong supaya menyikapi ini agar bingkai Bhinneka Tunggal Ika tidak terkoyak lagi yang kedua kalinya. Timor Leste lepas dan jangan pernah itu terjadi lagi, tandasnya. Untuk itu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengingatkan prajurit TNI untuk bertugas jangan ragu, sebab Panglima TNI ditegaskan operasi siaga tempur kepada KKB. Demikian ditegaskan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat konferensi pers kepada wartawan di Lanut Yohim atau Yohanes Kapiu pada April lalu. Putusan ini meningkatkan operasi siaga tempur yang diambil karena melihat kebrutalan KKB.
di mana selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa, prajurit TNI juga melukai 4 prajurit dan 4 prajurit ini masih dalam pencarian. Akan tetapi dengan kondisi seperti ini, apalagi di daerah tertentu seperti Duga, KKB sudah keterlaluan. Kasus penyerangan prajurit di Duga ini sama halnya dengan siaga tempur yang diterapkan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun untuk di Natuna ini diterapkan siaga tempur, sementara ini diduga diterapkan di siaga tempur darat, kata Laksamana Yudo Margono. Kenapa harus ditingkatkan menjadi operasi siaga tempur? Laksamana Yudo Margono mengaku agar naluri prajurit TNI terbangun. TNI versus KKB Papua. 30 anggota TNI dikabarkan hilang dan masih dicari. Media Australia ABC News menyoroti kerugian yang dialami oleh Tentara Nasional Indonesia dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air, Philip McMartin, saat ini disandra oleh KKB Papua. Ada 30 anggota TNI yang hilang dan masih dalam pencarian. Informasi awal dilaporkan oleh TNI mengatakan ada sekitar 36 tentara yang disiagakan di sebuah pos di Kabupaten Duga, Provinsi Papua dalam operasi penyelamatan Philip. Dari total tersebut, 6 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia usai separatis bersenjata ini menyerang pasukan tentara Indonesia, sedangkan 30 orang anggota lainnya dinyatakan hilang hingga saat ini. Seperti yang diketahui, Philip yang merupakan seorang pilot Susi Air telah diculik oleh KKB Papua pada 7 Februari 2023 usai pesawat yang diterbangkannya disebut dibakar oleh organisasi Papua Merdeka. Setelah lebih dari 2 bulan berlalu, militer Indonesia pun telah berhasil menemukan lokasi penyanderaan Philip. Kini, para pemimpin TNI mengatakan pihaknya telah mempersempit lokasi pencarian usai penyerangan KKB Papua pada Sabtu. Dalam penyerangan tersebut, KKB mengklaim bahwa mereka telah menewaskan 9 prajurit TNI. Namun informasi ini lantas dibantah oleh Kapedam 17 Cendrawasih Kol Herman Karyaman dan menyatakan bahwa hanya ada 1 anggota TNI yang tewas dalam kontak senjata di Duga, Papua. Dia juga menuturkan pihaknya hingga saat ini masih melakukan pencarian pada sekitar 30 tentara yang dinyatakan hilang. Kami masih melakukan pencarian, namun hujan lebat, cuaca berkabut, dan kurangnya komunikasi menghambat upaya pencarian dan evakuasi kami, ujarnya dikutip dari ABC News. Sementara itu, juru bicara TNI Laksamana Pertama Julius Wicono mengatakan operasi pencarian ini akan dilakukan dengan kekuatan maksimal. Menurut informasi yang diterimanya, pemberontakan menghadapi pasukan militer Indonesia ketika mereka mencoba menyisir daerah dekat dengan posisi sang pilot. TNI tidak pernah mundur satu kali pun dalam menjaga kedaulatan wilayah kita, dan ini diterapkan secara konsisten di Papua, jelasnya. Di sisi lain, juru bicara Tentara Pembebasan Papua Barat Sebi Sambo mengatakan penyerangan pada Sabtu telah menjadi bentuk serangan balas dendam atas pembunuhan 2 pemberontak dalam baku tembak dengan militer Indonesia bulan lalu. Dia mengatakan sedikit 9 anggota TNI tewas dalam serangan itu. Sambo mengklaim pihaknya telah mendesak pemerintahan Indonesia untuk menghentikan operasi militer di Papua, sering bertambahnya jumlah korban akibat berbagai penyerangan tersebut.